Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Oktavianingsih dengan NIM 222111214 dari kelas 3F. Di sini saya akan mempresentasikan materi fikih siasah tentang pendekatan kajian fikih siasah serta perkembangannya. Yang pertama ada pendekatan kajian fikih siasah. Ada 3 pendekatan dalam mengkaji Islam dan politik, yakni pendekatan normatif, sosiohistoris, serta filosofis. Pendekatan normatif diasumsikan bahwa memahami kajian politik dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari disiplin yang sangat dominan, yakni fikih. Namun, tidak bisa disangka lagi bahwa kajian politik dalam sejarah Islam dengan menjadikan fikih sebagai optiknya tidak bisa dilepaskan dari bidang yang lain, yakni teologi. Membahas politik dalam Islam secara normatif berarti mendarasnya dalam bingkai fikih juga teologi, menggambarkan argumentasi masing-masing kelompok yang disarikan dari teks-teks keagamaan. Sementara pendekatan sosiohistoris berarti menggabungkan 2 pendekatan sekaligus, yakni sosiologis dan sejarah sebagai sebuah cara pandang. Karena itu, mengkaji politik Islam dalam kerangka sosiohistoris berarti melihat elemen-elemen dalam panggung politik Islam dari aspek sosial. Bisa meliputi interaksi, struktur, simbol, institusi, dan lainnya. Dan kesejarahan, yakni peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku. Yang terakhir, pendekatan filosofis, yang tentu saja bermaksud untuk melihat kandungan nilai atau substansi dalam setiap formasi politik Islam. Pendekatan utama yang biasa digunakan dalam mengkaji politik Islam adalah fikih, seperti yang digambarkan di awal bahwa pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi terlebih dahulu membahas tema politik itu. Yang selanjutnya ada perkembangan kajian fikih siasah. Dalam perkembangannya, kajian fikih siasah ini ada 3 periode. Yang pertama, periode klasik. Periode ini ciri yang menandai perkembangan kajian fikih siasah adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan pengaruhnya di pentas internasional. Pada periode ini, terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih siasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Memang ada kelompok yang bertentangan seperti Khawarij dan Syiah pada masa ini, tetapi tidak mempunyai pengaruh yang kuat. Pemikiran-pemikiran dan gerakan mereka pun cenderung radikal dan ekstrim dalam melawan kekuasaan Bani Umayyah. Pada masa Daulah Bani Abbasiyah, barulah kajian fikih siasah ini mulai dikembangkan, namun demikian, kuatnya pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan ini ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami pengembangan. Oleh karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mempunyai pemikiran siasah yang edikatnya berbeda dengan pemikir Sunni abad klasik. Berbeda dengan pemikir Sunni sebelumnya, Ibnu Taimiyah tidak memandang institusi imamah sebagai kewajiban syar'i, namun hanya kebutuhan praktis saja. Ibnu Taimiyah pun tidak mengungkapkan secara tegas syarat Quraisy sebagai kepala negara. Ia hanya menegaskan 2 syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu kejujuran dan kewajiban atau kekuatan. Hal kedua ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dengan syarat kedua ini, akan tercipta keadilan dalam masyarakat yang merupakan cita-cita dan tujuan utama syariat Islam. Yang ketiga dan terakhir,
yaitu periode modern. Periode modern ini ditandai dengan semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa Barat. Hampir seluruh negeri umat Islam berada di bawah imperialisme dan kolonialisme Barat. Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan aliran yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang kenegaraan. Sikap kedua melahirkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan kumpulan tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Menurut pemikir tokoh-tokoh aliran pertama, mereka memandang Islam sebagai supermarket yang menyediakan segala kebutuhan hidup manusia, dan manusianya tinggal hanya menjalankan saja ketentuan-ketentuan tersebut. Secara umum, pemikir-pemikir kelompok pertama ini juga masih mendambakan adanya negara universal yang menyatukan seluruh dunia Islam. Selain itu, mereka memandang Barat sebagai musuh Islam. Oleh karena itu, segala sesuatu yang datang dari Barat harus ditolak karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Sekian presentasi saya tentang materi fikih siasah, pendekatan kajian fikih siasah serta perkembangannya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.